Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hak dan kewajiban dosen yang merupakan lanjutan dari pembahasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, jadi dalam materi ini biasanya sangat berguna dalam SKB dosen yang akan ditanyakan baik di wawancara maupun di dalam tes CBT-nya. Nah, jangan lupa simak ya sampai selesai. Oke, yang pertama adalah hak dosen. Apa saja sih yang melekat dalam tugas keprofesionalan dalam menjadi seorang dosen? Yang pertama adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, dosen memiliki hak untuk mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana, pembelajaran, serta penelitian dan juga pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Kita ketahui bersama ya, kalau misalnya dosen itu selalu melekat dengan tugas tridharma perguruan tinggi. Sehingga dia diberikan hak untuk dapat meningkatkan setiap kompetensi dan juga akses sumber belajar. Yang kelima, memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan juga otonomi keilmuan, sehingga dalam pengembangannya tidak dapat dibatasi. Yang berikut, yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. Yang berikutnya, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan. Jadi, menjadi seorang dosen, kita wajib mengikuti keanggotaan profesi. Misalnya, profesi terhadap satu jurusan yang sedang kita ampu. Yang berikut berkaitan dengan tunjangan profesi. Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidik dan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang berikut, tunjangan profesi sebagaimana diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat masa kerja dan juga kualifikasi yang sama. Tunjangan profesi sebagaimana dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang berikut, pemerintah memberikan tunjangan fungsional kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tunjangan fungsional dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, terdapat juga tunjangan khusus. Tunjangan khusus diberikan kepada dosen yang bertugas di daerah-daerah khusus. Tunjangan khusus diberikan setara 1 kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ketentuan lebih lanjut harus diatur dalam peraturan pemerintah atau PP. Selain ada tunjangan khusus, ada juga tunjangan yang diberikan berupa tunjangan kehormatan yang diberikan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat masa kerja dan juga kualifikasi yang sama. Nah, berikut saya akan share berkaitan dengan apa saja kewajiban-kewajiban dosen dalam upaya melaksanakan tugas keprofesionalan. Yang pertama, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga,
meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Yang keempat, bertindak objektif dan tidak boleh diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang terakhir, harus mampu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu dia teman-teman, tugas dan juga yang berisi tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dosen. Poin yang paling penting adalah harus mampu memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam sila ketiga Pancasila. Nah, sampai ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya yang berkaitan dengan dosen dalam upaya persiapan dalam melaksanakan SKB dosen. Sampai jumpa, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.